Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Barudin Ramdan dari kelompok 2 dan teman saya Atifah Kartika Sari, Dia Ayu Ningtyas, Dia Ayu Rosanti, Dira Ferdi Indika Gustian, dan Emi Mardiatul Husnia. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan dengan materi risiko valuta asing mata kuliah manajemen risiko. Sebelum kita mulai presentasi, mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Diah Ayu Ningtyas. Risiko valuta asing. Yang pertama, definisi risiko valuta asing. Risiko valuta asing atau VALAS merupakan risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Dengan contoh, dimisalkan pada tanggal 10 Maret 2006, 1 US dollar bernilai Rp9.400. Pada tanggal 30 Maret 2006, 1 US dollar bernilai Rp9.550.000. Maka kenaikan 1 US dollar selama 20 hari bernilai Rp150. Dan yang kedua yaitu menghindari risiko valuta asing. Dalam situasi era globalisasi sekarang ini, aktivitas keuangan tidak lagi mengenal batas, sehingga memungkinkan berbagai pihak bisa terlibat dalam kondisi yang menguntungkan dan merugikan. Maka, lembaga keuangan khususnya perbankan adalah pihak yang paling signifikan menerima pengaruh atau dampak risiko dari kondisi sebenarnya. Risiko falas ini juga dialami oleh banyak perusahaan multinasional karena disebabkan keterlibatan mereka yang begitu dalam pada mata yang asing tersebut. Ada 3 cara yang lazim ditempuh oleh suatu perbankan untuk menghindari risiko agan ketidakpastian ini, yaitu yang pertama, accounting atau translation export. Pertama, melakukan kebijakan untuk mengkonversi aktiva dan pasiva perusahaan dalam bentuk falas yang jangka panjang ke dalam bentuk mata uang domestik negara yang bersangkutan dengan tujuan untuk konsolidasi dan pelaporan. Dan yang kedua, transaction exports, yaitu menjalankan berupa perlakuan pendapatan dan biaya kos dalam falas dalam tahun buku yang akan datang, dan selanjutnya melakukan analisa pengaruhnya terhadap laba bersih atas potensi kemungkinan timbulnya perubahan dalam kurs valuta asing. Dan yang ketiga, economic exports atau operation competitive exports, yaitu melakukan riset atau analisa dengan cara mendalam terhadap tren kurs falas yang terjadi pada masa yang akan datang, atau future analysis, mengkajinya dalam bentuk hubungannya dengan kondisi dari ekspor dan impor serta sebagainya pada kondisi jangka panjang. Gambar tersebut merupakan posisi accounting atau translation exports, transaction exports, dan economy exports. Antisipasi perusahaan dalam menghadapi fluktuasi valuta asing. Yang pertama, menghindari pembelian barang dalam bentuk mata uang asing jika itu tidak diperlukan oleh perusahaan. Yang selanjutnya, menghindari pembelian barang walaupun harganya rendah karena dalam kondisi mata uang asing yang bersifat fluktuatif memungkinkan barang tersebut kembali mengalami penurunan yang jauh lebih murah seiring dengan penurunan nilai mata uang. Yang ketiga, jika ada barang di gudang yang memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran dan jumlah barang tersebut dianggap tidak efektif, dalam artian tersimpan dalam jumlah yang banyak di gudang sementara perusahaan membutuhkan, maka ada yang baik barang tersebut dijual dan disimpan dengan yang lain, namun memiliki nilai jual yang tinggi. Keuntungan dan kerugian pergerakan valuta asing. Keuntungan, yang pertama, transaksi dapat dilakukan 24 jam. Yang kedua, harga jual yang stabil terhadap setiap mata uang yang ada atau tidak turun drastis. Yang ketiga, biaya transaksi lebih murah. Yang keempat, kenaikan ataupun penurunan harga pada mata uang bisa dijadikan persetujuan dalam mengambil kesempatan dari sebuah perusahaan.
Yang kelima, daya beli investor melebihi jumlah modal yang ada. Kerugiannya, yang pertama, resiko kurs pertukaran tidak bisa dipastikan atau sulit untuk diprediksi. Yang kedua, sangat dilakukan oleh mayoritas masyarakat menengah ke atas atau dengan ekonomi masyarakat menengah ke atas. Yang ketiga, asal menjadi pengaruh negara yang pengaruh kesuksesan karena terdapat risiko yang muncul karena campur tangan dari pemerintah pada mata uang yang dikelola. Risiko investasi yang berasal dari hot money. Pemerintah Indonesia saat ini berusaha untuk mengundang para investor dari luar negeri untuk berinvestasi dalam negeri. Kondisi yang dilakukan harus dengan nyaman serta hati-hati, dengan tujuan untuk menghindari permasalahan-permasalahan seperti masuknya dana yang bersifat hot money. Dana yang berasal dari hot money artinya dana tersebut masuk dan memungkinkan secara tiba-tiba bisa ditarik kembali oleh pemiliknya yang dapat menyebabkan jatuhnya nilai tukar mata uang domestik atau rupiah. Menurut M. Fajar Marta bahwa tingginya kandungan hot money menyimpan potensi bahaya besar berupa kejatuhan nilai tukar yang amat dalam jika terjadi pembalikan arus dana secara tiba-tiba dalam jumlah yang besar. Selain itu, Tony Prasetyanto menegaskan pengaruhnya pada nilai, ditegaskan bahwa rupiah yang terlampau kuat akibat derasnya hot money bisa berbahaya di tengah mulai berlakunya perdagangan bebas Cina. Importir seolah mendapat insentif tambahan untuk berlomba mengimpor barang dari Cina. Dalam perusahaan hot money, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap nilai mata uang domestik maupun asing. Sehingga Bank Indonesia membuat kebijakan untuk melakukan usaha menghilangkan ketergantungan kebijakan moneter Bank Indonesia terhadap arus dana jangka pendek atau hot money. Seperti kasus perdagangan dengan Cina, di mana pemerintah memberlakukan bentuk perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Cina. Sebenarnya perjanjian itu sudah berlaku pada 1 Januari 2010. Namun karena ketidakpastian pemerintah mengkaji ulang dalam penerapan perjanjian tersebut, sektor berpotensi terhadap FTA ASEAN Cina diantaranya industri pemersinan, industri makanan dan minuman, dan industri besi baja. Risiko berhutang dalam mata uang asing. Menurut Profesor Richard Hausman dari School of Government Harvard University mengatakan bahwa bahaya utang dalam 4 kategori yaitu 1. Avoid short-term domestic public debt it can kill you. Hindari utang publik dalam negeri yang berjangka pendek, itu bisa membunuhmu. Yang kedua, bad short-term debt in foreign treasury can also kill you. Utang jangka pendek dalam mata uang asing juga bisa membunuhmu. Yang ketiga, dollar debit can kill you. Pinjaman dalam bentuk dolar juga bisa membunuhmu. Yang terakhir, and even if they do not, the currency mismatch they generate make monetary policy less effective. Dan bahkan jika mereka berhutang luar negeri tidak membunuhmu, tetapi problem kurs yang mereka ciptakan akan membuat kebijakan moneter menjadi tidak efektif. Dari pendapat di atas dijelaskan bahwa manajemen berhutang adalah suatu yang diperbolehkan dan juga bisa terjadi dalam lingkup bisnis. Namun sebuah tindakan yang tidak berhati-hati posisinya sulit, bahkan tidak mungkin pada akhirnya harus menutup usaha. Sehingga dari segi konsep struktur modal ditekankan bahwa jika utang itu tidak boleh melewati batas kekayaan yang kita miliki.
karena dapat menimbulkan tidak mampu membayar atau kredit macet. Berutang dalam mata uang asing dianggap bunganya jauh lebih rendah dibandingkan dengan mencari pinjaman dana dari dalam negeri, tetapi mata uang asing tersebut bisa mengalami ketidakstabilan karena banyak faktor, di antaranya penerapan sistem mata uang yang mengambang yang diterapkan Bank Indonesia dalam kebijakan moneternya. Dalam melakukan pinjaman mata uang asing menjadi bertambah parah jika seandainya pinjaman tersebut lebih banyak dipakai untuk bisnis di dalam negeri dan pangsa pasarnya berada di dalam negeri, sehingga ketika nilai mata uang asing mengalami fluktuasi terjadi secara terus-menerus, maka akan menyebabkan bangkrut. Terlalu besarnya utang tanpa kontrol, maka banyak konsultan keuangan memberikan advice kepada pembisnis agar bisa menyeimbangkan aset dan utang. Dengan kondisi tersebut, efeknya pada kalangan usaha, yaitu tidak pernah tercipta sebuah iklim yang stabil bagi pembangunan, karena pemerintah sibuk memberikan dukungan usaha di tengah angka utang negara yang terus tinggi. Alasan mempergunakan mata uang dolar Amerika sebagai sepakatan dalam transaksi bisnis. Ada beberapa alasan yang menyebabkan dolar Amerika digunakan sebagai alat ukur dalam pembayaran berdasarkan dari berbagai analisa seperti berikut ini. Yang pertama, faktor kestabilan dolar dibandingkan dari berbagai mata uang lainnya di seluruh dunia. Yang kedua, faktor seiringnya mata uang dolar dipakai selama ini sebagai alat pembayaran setiap transaksi pada perdagangan internasional. Yang ketiga, faktor stabilitas ekonomi Amerika yang dianggap banyak pengamat memiliki tingkat kestabilan yang lebih kuat dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Ketiga faktor tersebut telah menempatkan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang memiliki pengaruh besar dalam penggunaan transaksi internasional. Akibat dan risiko yang timbul pada saat dolar Amerika dipakai sebagai media transaksi bisnis. Yang pertama, terjadi peningkatan lalu lintas mata uang dolar Amerika Serikat yang lebih tinggi dan dari biasanya karena pemakaian yang tinggi. Kedua, kebutuhan dolar Amerika Serikat menjadi sesuatu yang dominan karena dipakainya mata uang dolar Amerika Serikat sebagai salah satu mata uang sebagai acuan melihat nilai kurs. Maka kondisi ini menyebabkan banyak pihak membutuhkan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang ketiga, terjadinya fluktuasi dolar Amerika Serikat di pasaran. Yang keempat, perbankan harus memiliki cadangan dolar Amerika Serikat yang mencukupi di pasaran. Kelima, kebijakan Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat menjadi sangat penting untuk diamati, di mana berbagai pihak baik para pedagang dan pembisnis lainnya harus selalu memperhatikan dengan cermat berbagai kebijakan Bank Sentral Amerika tersebut. Dan jika analisa dari berbagai kebijakan Federal Reserve tersebut tidak diperhatikan dengan teliti dan mendalam, maka artinya perusahaan bisa saja salah memutuskan suatu keputusan. Keenam, mata uang dolar Amerika Serikat tidak lagi dianggap sebagai alat transaksi tetapi lebih jauh dari itu, yaitu sebagai komoditi untuk diambil keuntungan, yaitu dengan membeli dolar dengan harga rendah dan menjualnya dengan harga tinggi. Nah, saya akan menjelaskan tentang kontrak future dan kontrak option sebagai salah satu cara mengantisipasi risiko falas, di mana salah satu cara sering dipakai yaitu dengan menerapkan future dan option, di mana keduanya itu termasuk dalam kategori surat berharga atau derivatif atau sekuritas derivatif. Nah, sekuritas derivatif adalah sebuah sekuritas yang nilainya itu tergantung pada aset yang lain
lebih elementer atau aset yang mendasarinya. Adapun pengertian dari sekuritas sendiri itu adalah aset berharga atau surat yang memiliki nilai nominal, nama penerbit, tanggal penerbitan, dan lain-lain dengan mekanisme yang berlaku, di mana terjelaskan bahwa pemiliknya adalah pemegang yang sah terhadap aset tersebut. Dan yang pertama itu adalah future contract. Future contract sendiri itu adalah standar antara dua pihak atau membeli yang disebut long position atau menjual adalah short position suatu aset dengan harga tertentu. Delivery price untuk menyerahkan di masa depan melalui mekanisme bursa yang terorganisasi. Sebenarnya kontrak future juga merupakan kontrak forwards namun dilembagakan dengan resmi. Nah, selanjutnya adalah option contract. Option contract sendiri itu atau opsi adalah kontrak yang memberikan hak bukan kewajiban kepada pemegang kontrak itu untuk membeli atau call option atau menjual atau put option suatu aset tertentu dengan harga tertentu strike price dalam jangka waktu tertentu. Option kontrak sendiri juga dapat dilakukan pada penjual falas, sebagaimana dikatakan oleh Hussein Umar bahwa option merupakan hak untuk membeli atau menjual suatu falas dengan harga yang konstan per unit untuk suatu periode tertentu sampai jatuh temponya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.